Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 6. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Meskipun teman-teman tetap belajar di rumah aja. Baik, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Bu Abidah, dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6. Teman-teman, siapkan dirimu, kita mulai pelajaran dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman tayyiba ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman semuanya, kali ini Bu Abidah akan menemani belajar teman-teman di materi terakhir surah Al-Kafirun. Teman-teman kemarin sudah membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, kemudian dilanjutkan dengan menghafal surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, lalu dilanjutkan lagi dengan menulis surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Nah, saat ini adalah materi terakhir tentang Al-Kafirun, yaitu memahami makna kandungan surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini, teman-teman bisa menjelaskan, teman-teman bisa mengerti makna isi kandungan dari surah Al-Kafirun ayat 1-6 dengan baik dan benar. Baik, teman-teman, saya mulai ya. Ini akan di-share Bu Abidah PowerPoint-nya. Teman-teman silahkan mengikuti. Nah, ini. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6, memahami makna surah Al-Kafirun. Kita langsung saja. Ya, ini. Kita kenalan dulu dengan surah Al-Kafirun ya. Surah Al-Kafirun dalam Al-Qur'an merupakan urutan surah yang ke-109. Seperti yang teman-teman tahu bahwa dalam Al-Qur'an itu terdapat 114 surah. Surah urutan yang pertama adalah surah Al-Fatihah dan yang terakhir, urutan terakhir adalah surah An-Nas. Nah, surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109. Surah Al-Kafirun memiliki 6 ayat. Nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama, yaitu kata Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu ya di ujung ayat pertama. Yakni artinya orang-orang kafir. Apa itu kafir? Kafir itu artinya tertutup, menutup. Menutup dari apa? Menutup diri dari kebenaran Islam. Nah, ini sering kita sebut dengan non-muslim gitu. Nah, surah Al-Kafirun ini termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan Allah pada saat Rasulullah di kota Mekah. Nah, turunnya surah Al-Kafirun ini sesudah surah Al-Ma'un. Nah, baik, saya lanjutkan kembali. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Kafirun. Ini menarik. Pada zaman itu, di awal-awal Rasulullah berdakwah Islam, semakin lama semakin banyak pengikut Rasulullah, pengikut orang-orang yang masuk agama Islam. Hal ini mengkhawatirkan bagi kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Nah, oleh karena itu, orang-orang kafir Quraisy berpikir keras bagaimana caranya untuk menghadang dakwah Islamnya Rasulullah ini, agar Rasulullah berhenti berdakwah tentang Islam, menyebarkan agama Islam ini. Berbagai cara dilakukan, termasuk adalah cara ini. Nah, beberapa orang suatu hari datang ke kediaman Rasulullah, memberikan tawaran yang sangat menarik. Tawarannya sangat menarik. Rasulullah ditawari harta, ditawari tahta, juga ditawari wanita. Nah, ini Bu Abidah menyebutnya sebagai tawaran 3T ya. 3T, harta, tahta, wanita.
Wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadi orang yang paling kaya di seluruh jazirah Arab ini? Dan juga orang yang paling berkuasa di seluruh jazirah ini? Di seluruh jazirah Arab ini. Nah, atau juga kamu menginginkan wanita tercantik manapun yang kamu cintai, kami akan berikan semuanya. Kami akan berikan harta, kekuasaan, wanita, kami berikan. Masya Allah, menarik sekali. Tetapi ada syaratnya. Ada syarat yang harus dipenuhi Nabi, yaitu Nabi harus berhenti berdakwah Islam, berhenti menyebarkan agama Islam, berhenti mengatakan bahwa berhala mereka itu batu, berhala mereka itu hanya kayu, ya, dan berhala mereka itu bukan Tuhan. Berhenti. Nah, semacam itu. Lalu, apakah Rasulullah menerima tawaran tersebut? Tawaran yang sangat menggiurkan itu, tawaran yang sangat menarik itu. Siapa sih yang nggak suka dengan harta? Ya? Siapa sih yang nggak kepingin kekuasaan? Siapa sih yang nggak kepingin melihat wanita-wanita cantik? Tapi karena syaratnya menghentikan dakwah Islam, Masya Allah, Rasulullah saat itu juga langsung menjawab, wahai orang-orang kafir, apabila bulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, aku sungguh tidak akan pernah menghentikan dakwah Islam. Nah, Rasulullah mengatakan itu dengan tegas, ya. Apabila Rasulullah pun diberikan rembulan di tangan kanannya, diberikan matahari di tangan kirinya, luar biasa. Tetapi Rasulullah tetap tidak akan menghentikan dakwah Islam. Masya Allah, tegas Rasulullah menjawab seperti itu. Nah, karena Rasulullah menolak, orang-orang kafir pulang mereka, pusing mereka, ya, gagal lagi nih membujuk Muhammad ini. Bagaimana ini? Cara apa lagi nih yang dibikin ini? Oh, baik. Kalau begitu, Muhammad ini tidak ingin harta. Muhammad ini tidak ingin kekuasaan. Muhammad ini tidak ingin wanita. Kalau begitu gini ajalah, kita nego saja. Kita nego saja. Nego apa, teman-teman? Nah, ini. Mereka kembali lagi kafir Quraisy dengan tawaran baru. Ya, bukan berupa 3T tadi. Tetapi mereka membujuk Rasulullah untuk nego, bergantian menyembah Tuhan. Bergantian menyembah Tuhan bagaimana? Ya, kata mereka begini. Ya Muhammad, sekarang gini ajalah. Kita memang berbeda. Tetapi agar tidak ada perselisihan di antara kita, sudah kita saling enak ajalah. Gini. Kami menawarkan tawaran. 1 tahun kami akan menyembah Tuhanmu, dan kamu selama 1 tahun menyembah Tuhan kami. Tahun berikutnya, kita kembali ke Tuhan masing-masing. Nah, tahun berikutnya lagi, aku menyembah Tuhanmu, kamu menyembah berhalaku. Nah, bagaimana Muhammad? Adil kan? Masya Allah. Luar biasa ini ya, bujukannya orang-orang kafir Quraisy ini ya. Nah, lalu bagaimana jawab Nabi? Ya, bagaimana jawab Nabi? Nabi terdiam. Nabi terdiam. Setelah Nabi terdiam, mereka sudah menangkap menangkap Rasulullah ragu-ragu. Akhirnya dilonggarkan oleh orang kafir Quraisy. Dilonggarkan. Ya, kalau tidak mau menyembah Tuhan kami, ya cukup diusap sajalah itu kakinya berhala kami. Atau diusap sajalah itu kepalanya berhala kami. Sekedar untuk menghormati, begitu saja. Bagaimana Muhammad? Masya Allah, dilonggarkan sama orang kafir Quraisy. Mendapati hal semacam itu, bukan lagi Nabi yang menjawab, teman-teman.
tapi langsung Allah yang menjawab kelicikan orang-orang kafir Quraisy itu. Ya, Allah langsung yang menjawab. Allah turunkan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6 saat itu juga. Ya. Ini dia. Kita baca artinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Surah Al-Kafirun langsung turun kepada Rasulullah dan disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang kafir Quraisy. Dengan tegas surah Al-Kafirun ini menjadikan orang-orang kafir Quraisy terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun. Ya, terdiam. Mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, karena ketegasan dari Allah, tegasnya surah ini, ya, surah Al-Kafirun. Nah, menunjukkan bahwa tidak bisa model seperti itu. Gantian menyembah Tuhan. Tuhan itu bagi kami la ilaha illallah. Bagi orang Islam tiada Tuhan selain Allah. Kok malah gantian menyembah? Nah, ini kan nggak masuk akal. Nah, ya, kita lanjutkan. Apakah dengan adanya surah Al-Kafirun itu tadi menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada toleransi? Oh, jangan salah. Ya, surah Al-Kafirun itu tadi menunjukkan bahwa saking toleransinya umat Islam dengan non-Muslim, ya, maka sudah sendiri-sendiri aja. Kamu dengan agamamu, aku dengan agamaku. Jangan dicampur adukkan seperti itu. Ya, aku menyebarkan agamaku, kalian terserah dengan agama kalian. Nah, toleransi atau yang sering disebut dengan tasamuh dalam Islam, ya, itu berada pada seluruh aspek kehidupan, hubungan sosial dengan teman non-Muslim. Nah, itu kita toleransi. Ada temanmu non-Muslim mau beribadah hari Minggu. Nah, kamu saat itu harus kerja kelompok. Nah, kamu bagaimana? Nah, kita ya harus menghormati karena mereka sedang beribadah. Semacam itu. Temanmu non-Muslim merayakan hari raya. Nah, kamu harus bagaimana? Ya sudah, kamu menghormati, jangan ganggu. Biarkan mereka dengan hari rayanya mereka. Biarkan mereka dengan ibadahnya mereka. Jangan ikut-ikutan kamu merayakan hari rayanya mereka di tempat ibadahnya mereka. Nyanyi-nyanyi, ikut menari, ya, dan lain sebagainya. Jangan, itu sudah kebablasan. Nah, jadi hubungan sosial dengan teman non-Muslim adalah membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinannya dan kita tidak mengganggu. Kita tidak mengganggu. Gitu. Toleransi yang lain lagi. Apa? Dalam Islam boleh bermuamalah. Bermuamalah itu apa? Berbisnis, berjual beli, ya, melakukan perdagangan dengan non-Muslim. Boleh. Kamu beli di tokonya Cina non-Muslim. Boleh. Ya, orang Cina non-Muslim beli di tokomu, boleh. Ya, itu berbisnis dengan orang non-Muslim boleh. Nah, apa yang tidak boleh dalam Islam? Ya, pada urusan akidah atau keyakinan, Allah tegas melarang kita mencampur adukkan tata cara beribadah dengan umat beragama lain. Nah, ini jangan sampai kamu sholat di wihara, kamu sholat di kelenteng, kamu sholat di gereja. Nah, ini nanti lama-lama orang non-Muslim ibadahnya di masjid, ibadahnya di musola. Iya,
Orang Hindu ke musola, orang Konghucu ke masjid, orang Kristen ke masjid. Nah, ini bahaya ini. Ya, jangan sampai kita toleransi yang kebablasan. Ini sudah terjadi di Indonesia. Dan anak-anak harus menebalkan iman, menguatkan iman, jangan terpengaruh yang semacam itu. Kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, urusan masing-masing. Itu, ya anak-anakku ya. Baik. Nah, kesimpulan kita pada pelajaran kali ini adalah, nih, surah Al-Kafirun urutan surah ke-109 memiliki 6 ayat, golongan surah Makkiyah. Sudah tadi ya? Nah, surah Al-Kafirun berisi tentang larangan mencampur adukkan hal akidah atau keyakinan Islam dan tata cara ibadah dengan non-muslim. Hati-hati teman-teman, ya, hati-hati. Urusan akidah tidak boleh sembrono. Urusan keyakinan tidak boleh sembrono, harus betul-betul hati-hati nih teman-teman. Toleransi atau tasamuh dalam Islam meliputi semua bidang kehidupan. Semuanya. Namun tidak dalam hal akidah atau keyakinan. Baik. Begitu ya teman-temanku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sedikit penjelasan ini memberikan pemahaman kita semua tentang kehati-hatian kita dalam menjaga keyakinan, menjaga akidah Islam kita. Dan semoga sampai mati kita tetap berada dalam iman Islam dan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik yang menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan orang non-Muslim. Ya, hati-hati teman-teman. Semoga kita sampai mati dalam keadaan Islam. Baik, terima kasih teman-teman. Diakhiri Bu Abida sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Bida akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.